King, my God, forever. You lift me up from the valley of fallen world. 'Cause your love is in me. All the things that I see. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. Show me your way, Lord. I will walk in your righteousness. You love my soul. I will sing as long as I live. 'Cause your love is in me. All the things that I see. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. Shalom Jemaat GK Church yang dikasihi Tuhan. Balik lagi sama kita. Setelah seminggu kita beraktivitas dengan aku Clarissa Dan aku Dian. kita dari Yoya GKA. Akhirnya nih Dian nih, setelah sebulan kita menjalani aktivitas, akhirnya kita masuk di bulan Juni di minggu pertama. Betul banget. Nah, kalau udah masuk di awal bulan, pasti banget tuh kita pasti ada semangat yang baru nggak sih? Betul. Nah juga apa ya? Pasti Ada motivasi baru, iya, ada betul. tema baru. Terutama nih kita udah menjalani minggu-minggu yang hektik Iya, gitu. betul. Yang kayak bener-bener full ujian, terus kayak full tugas. Jadi pasti masuk bulan awal Juni ini nih pasti semangat banget. Iya, tes semangat dulu, tes semangat dulu. Oh ya, aku mau tes ombak nih buat teman-teman sekalian dan juga para jemaat sekalian. Nah, kalau aku bilang spontan, Jawabnya, uhuy, oke, Nah. bisa ya? 1, 2, 3, spontan. Uhuy, oke, udah semangat banget nih kayaknya ya. Udah semangat banget semangat nih. banget. Oke, Dian, sekarang kan masuk bulan baru nih, tema GKA apa sih? Nah, tema GKA di bulan Juni ini yaitu Intimate Father. Jadi kalau denger nih dari kata-katanya gimana sih menurut kamu? Kalau menurut aku, intimate father itu apalagi sebagai kita ya, sebagai anak muda, itu adalah dimana kita membangun relasi atau komunikasi yang intim dengan Tuhan. Jadi nggak cuma sekadar doa gitu-gitu aja, tapi kita bisa punya suatu kedekatan yang lebih dengan Tuhan gitu. Kalau menurut Dian, kamu ada nggak sih kayak sesuatu yang khusus untuk membangun relasi tersebut? Kalau aku sih mungkin dari doa secara personal ya kepada Tuhan atau kayak melakukan saat teduh gitu, itu bisa juga membangun intimate kita kepada Tuhan kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung ke info GKA kali ya. Oke, di apa tuh yang pertama? Nah, ibadah raya pada hari ini akan dilaksanakan pada jam 10 pagi ini secara onsite dan juga akan disiarkan secara online. Nah, ibadah pada hari ini juga akan dilayani oleh Abuna Jusufroni Dede. Selanjutnya, kita ada ibadah Lightning Community nih Dian. 10 AM service yang diadakan bersamaan dengan ibadah raya dan akan diadakan hari ini tanggal 4 Juni 2023 yang akan dilayani oleh Pak Walter Sta. Jangan lupa datang, pastinya seru banget. Nah, Lanjut. aku juga mau ngajak untuk Om dan Tante semua untuk bergabung dengan tim multimedia agar menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Dan
banyak sekali kesempatan yang bisa bergabung di GKA, GKA betul. ini. Nah juga ada volunteer yaitu untuk dari kameramen, lalu video mixer, lighting dan juga sebagainya. Nah untuk kayak kita nih, Yoya juga bisa bergabung nih untuk pelayanan di Yoya sendiri, lalu di multimedia dan juga masih banyak lagi. Oke, selanjutnya selain ibadah raya dan kegiatan Yoya, kita juga ada Kids Ministry setiap minggu jam 10 pagi. Women Ministry setiap bulannya akan diadakan hari Sabtu di minggu ketiga. Dan Family Week hari Minggu di minggu ketiga setiap bulannya. Nah untuk update lainnya, GKA juga punya sosial media loh Klar. Jadi aku yakin para jemaat sekalian tuh gak bakal ketinggalan untuk info-infonya. Nah untuk sosial medianya ada YouTube yaitu gka.church, lalu ada Instagram yaitu @gka.church, lalu ada Facebook yaitu Gereja Kemah Abraham dan juga TikTok @gka.church. Selain GK Church, Yoya juga punya Oh Klar. ya, ada apa aja tuh Dian? Untuk Instagramnya yaitu @lc.kazoku dan TikToknya yaitu Lightning Community GKA. Oke, jadi lengkap banget ya, nggak bakal ketinggalan info-info seputar GKA. Nah, tadi setelah nanti kita ibadah nih Dian, kita tuh langsung pulang nggak sih? Enggak sih Klar, karena pasti kita ada coffee and tea time. Yeay, oke, jadi kita bisa berfellowship bersama ya. Betul. Dan itu pasti seru banget, dimana kita bisa selain membangun komunikasi dengan Tuhan, kita membangun komunikasi dengan sesama. Betul banget Klar. Nah, terus Yoya nih suka ada kegiatan apa Dian? Yoya nih banyak banget loh kegiatannya. Oh ya, apa Betul, aja tuh? dari ada yang futsal Futsal. bareng, main bulu tangkis bareng, tangkis. terus juga waktu itu kita pernah main bowling bareng, Bowling. dan masih banyak lagi. Jadi tunggu aja ya. Jadi kita mengajak semua jemaat ya, semua teman-teman semua untuk bergabung bersama kita ibadah di ibadah raya, dan untuk yang seumuran kita nih bergabung ibadah di Yoya. Oke, ibadah akan mulai. Lanjut. Oke, nah betul sekali jemaat-jemaat, kita mau mulai ibadah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran. Dan aku mengingatkan untuk jemaat, jangan lupa untuk menghidupkan mode silent pada handphone masing-masing. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk Dian dan Clarissa dari Lightning Community. Tuhan memberkati. Shalom keluarga imamat yang rajani. Mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Mohon angkat tangannya. Ya, semua bersuka cita. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberikannya kepada mereka. Sungguh ini adalah janji Tuhan yang ajaib, yang dahsyat buat kita. Karena Tuhan begitu sayang kepada umatnya. Dia ingin selalu intim, Dia ingin selalu dekat dengan umatnya. Karena Dia ingin selalu memberikan berkat-berkatnya kepada kita sesuai dengan janjinya. Dan pada pagi hari ini kita datang mendekat ke rumah Tuhan, kepada kehadiratnya untuk menerima berkatnya. Amin Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sungguh Dia Tuhan yang baik. Untuk itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita mau membawa ucapan syukur kita, merayakan kebaikan Tuhan, dan bersuka cita memuliakan, mengagungkan namanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan sebelumnya mari kita saksikan pastoral message berikut ini. Salam sejahtera keluarga imamat yang rajani. Saya sangat bersemangat untuk tema yang baru di bulan Juni ini, yaitu Bapa yang intim atau Intimate Father. Dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat ini dengan indah menangkap bagaimana hati Bapa Surgawi kita terhadap kita semua, di mana digambarkan hatinya yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta dan perhatian. Seperti
seorang ayah duniawi yang sangat memperhatikan setiap anak-anaknya, demikian juga Bapa surgawi kita yang memperhatikan kita masing-masing dengan kasih-Nya yang bersifat pribadi, intim, dan tidak pernah gagal. Bulan ini mari kita membuka hati kita untuk mengalami kedalaman kasih Bapa surgawi kita. Mari kita mendekatkan diri kepadanya dalam berdoa maupun juga dalam beribadah. Dan mari kita temukan kembali berkat-berkat yang datang dari menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi, Bapa kita. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bergabung dengan kita semua. Kita akan bersama-sama menjelajahi tema yang begitu indah ini. Kiranya cinta dan belas kasihan Tuhan itu memenuhi hati dan kehidupan kita semua. To God be the glory. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, Ia turun dari surga. Dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Besem haaf wahaben waruah kodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, junjungan kami yang ilahi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu, menghadap ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk menyatakan dan merayakan kebaikan Tuhan atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Apapun situasinya ya Tuhan, kami percaya Engkau sungguh baik, amat baik. Karena rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, kami mau menyatakan itu Tuhan. Kami mau sorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami percaya akan mendapatkan yang terbaik dari firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Abuna ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai pelayanannya Tuhan, sehingga melawat, menjamah umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Menyaksikan betapa Engkau mulia, betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kami membawa kurban yang harum bagi-Mu Yesus, anak domba yang kudus, yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami membawa kurban yang harum bagi-Mu. Bersama katakan mulia, mulia bagi anak domba.
lagi buat Raja, buat anak domba yang mulia. Bersama katakan, Engkau hanya Engkau yang mulia, mulia. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di kanan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Katakan dengan segenap hati, Engkau yang duduk di tahtamu dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Dengan segenap hati, dengan iman percaya katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di kanan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Oh, sebab Engkau mulia,
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Inilah sukacita kami yang terbesar Tuhan, bahwa Engkau Tuhan mengutus anak-Mu menyelamatkan setiap kami. Nah, saat ini kami akan terus bersorak bagi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau salam kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan kita dahsyat, amin. Dan saya pada saat ini mau ngajak Bapak Ibu Saudara dengan genre yang berbeda, amin. Yang penting ada sukacita Tuhan di tempat ini, haleluya, amin. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, rambut keriting, rambut lurus, ada badannya yang gemuk, badannya yang kurus. Saya percaya semua disayang Tuhan. Yang setuju kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sukacita kami di tempat ini. Yeah. Come on. Haleluya. Sama-sama katakan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Asik-asik. Wow. Sama-sama katakan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau mata bulat, mata bulat, mata sipit. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Yesus Kristus, Yesus Kristus mengasihimu. Yesus Kristus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa. Katakan semuanya disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Mari tepuk tangan. Asik-asik. Yes. Sekali lagi kita sama-sama ya. Angkat tangan kita katakan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Amin. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut putih. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Yesus, Yesus Kristus mengasihimu. Asik-asik. Yesus Kristus mencintaiku. Tanpa memandang suku bangsa. Semuanya disayang Tuhan. Saya mau ajak kita angkat tangan kita sama-sama yuk semuanya. Kita angkat semuanya. Katakan Yesus, Yesus Kristus mengasihimu. Yesus, Yesus Kristus mencintaimu. Tanpa memandang, tanpa memandang suku bangsa. Semua, semuanya disayang Tuhan. Yesus, angkat suaramu Yesus mengasihimu. Asik-asik.
sayang Tuhan. Haleluya, hey. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Saya percaya seperti embun yang mengalir ke Bukit Sion, mengalir juga ke tempat ini, amin. Amin. Kita sapa sebelah kiri kanan, mengalir di tempat ini. Berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke tempat ini, amin. Mengalir ke tempat ini. Ke sana diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau angkat tangan kita lebih dahsyat lagi. Sama-sama ya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara semua, bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari. Saya percaya mengalir ke tempat ini, amin. Ke tempat ini, ke sana diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di antara kami Tuhan, ada yang mengalami kebingungan. Bapak, kami percaya Engkau buka jalan. Engkau buka jalan bagi setiap kami yang bingung Tuhan. Kami boleh berpegang tangan hanya kepadamu, berpengharap hanya kepadamu. Kami yang terbelenggu juga Tuhan, bebaskan kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan yang letih lesu, Engkau kuatkan kami Tuhan. Engkau bebaskan kami dari letih lesu, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Sang Domba yang kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami lebih lagi tertuju kepadamu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, pesan firman-Mu pada saat ini. Amazing love that welcomes me, and mercy that bowed with blood, heartedly, my soul undeserving. Sama-sama katakan, God, your
so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the word of your power. Sama-sama katakan. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Oh God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sama-sama katakan, I'm blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved. Jesus' name. I bless the Lord and filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved. Jesus' name. I am better. Tidak ada kata yang lain kami mau katakan. You're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, God, you're so good. You're so good to me. Mari jemaat saja katakan, God, you're so good. God, you're so sekali lagi jemaat katakan, God, you're so good. Inilah pernyataan kami Bapa. Kau terlalu baik, teramat baik dalam hidup kami. You're so good. You're so good. Mari angkat suara kita bersama-sama, kita mau katakan, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. You're so good. Once again, says God, you're so good.
so good. God, you're so good. Oh yes, you are. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh, benar Tuhan. God, you're so good. Yes. God, you're so good. 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 You're so good to me. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohi Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna, naunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh Tuhan itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 22, jemaat 23 dan seterusnya sampai ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memperbaiki orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sebelum saya membahas ayat ini, ada dua hal lebih dahulu. Yang pertama, manusia sulit sekali menerima kebenaran ilahi. Mengapa? Ketika manusia itu
Yang pertama Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Dia ingin merebut otoritas Tuhan tentang yang baik dan yang buruk untuk ditentukan oleh dirinya sendiri. Sejak itu, di dalam diri manusia sudah muncul semacam bawaan lahir. Bawaan lahir yaitu sudah punya prapaham lebih dahulu di dalam diri manusia. Atau yang disebut juga first hand knowledge. Jadi sudah mendasari lebih dahulu. Sebab itu sulit sekali kebenaran itu masuk. Karena awal daripada Adam dan Hawa makan buah pengetahuan adalah pemberontakan kepada perintah Tuhan. Itu menjadi being di dalam diri manusia yang berdosa, seluruh manusia. Karena itu, sejak itu manusia mempunyai, saya katakan tadi, bawaan lahir. Yaitu penentangan terhadap Tuhan, karena punya pengetahuan yang dikatakan prapaham. Atau yang disebut oleh Rabi Akibah, first hand knowledge yang mendasari manusia. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana sisi belakang Tuhan dan sisi depan Tuhan. Sisi belakang Tuhan adalah hukuman, maut, dosa. Dan sisi depan Tuhan adalah wajahnya, kasih karunia. Kita melalui Kristus Yesus sudah dirubah posisi kita dari menghadap belakang Tuhan lalu menghadap wajah Tuhan. Kita hidup di depan Tuhan, di muka Tuhan, di hadapannya dan di hadiratnya. Itu karena pekerjaan Kristus. Tapi sayangnya sekali-kali kita ingin tetap kembali ke posisi belakang itu. Kita tahu bahwa begitu jelas sekali bahwa di hadapan Tuhan hal yang istimewa. Tapi karena being tadi pernah tinggal di sisi belakang Tuhan, itu semacam daya tarik untuk kembali kepada posisi itu. Kenapa? Setelah saya punya pengalaman mensurvei ketika dalam penjara, orang-orang narkoba itu betul-betul kalau disembuhkan itu kuasa Tuhan. Kalau tidak, dia semacam ada daya tarik untuk kembali. Sama halnya orang-orang yang terbiasa hidup malam. Meskipun dia kembali bertobat, tapi memorinya merasa bahwa hidup yang seperti itu menjadi satu kerinduan. Itu sebabnya curi-curi kembali ke belakang Tuhan. Saudara, inilah yang saya ingin katakan bagaimana kita harus menjaga hidup di depan Tuhan, di wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Ini memerlukan satu sikap. Kekuatan kita tahu bukan kekuatan kita, kekuatan roh Tuhan. Tapi sikap kita sendiri untuk menolak
Kalau kita tidak ada kemauan lalu menyerahkan semua kepada Tuhan dan Roh Kudus, sebetulnya itu bukan sikap. Begitu jelas sekali. Saya ingin mereview sedikit. Di dalam taman itu ada 2 pohon kan, selain pohon-pohon yang lain. Pasti hafal, pohon apa? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dari bahasanya saja kita tahu. Pohon kehidupan itu kepastian. Hidup kekal. Damai sejahtera. Pohon pengetahuan, kata pengetahuan di sini bukan scientific, tapi knowledge. Pengetahuan yang pada dasarnya semua orang punya. Tapi Adam dan Hawa lebih senang di area pohon pengetahuan. Karena tidak pasti. Tidak tahu. Misteri. Kalau pohon pengetahuan, ya hidup kekal. Damai sejahtera. Hidup di hadirat Tuhan. Dahsyat. Tapi itulah manusia. Dia lebih senang dalam domain area pohon pengetahuan yang tidak pasti ini. Dan manusia, karena itu pohon itu oleh Tuhan disingkirkan untuk tidak dijamah manusia. Dijaga 2 kerup yang pedangnya dan kilatnya yang menyambar-nyambar. Sehingga tidak ada seorang pun dapat menghampirinya. Kemurahan Tuhan. Pohon itu datang sendiri kehidupan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yang dahulu tersembunyi. Itu yang dikatakan dilindungi, dijaga oleh kerup. Yang sekarang hadir. Sehingga kita beroleh kehidupan. Pernah ada pertanyaan nakal dari seorang rabi kepada Tuhan. Rabinya bertanya begini kepada Tuhan. Tuhan, semua yang kami tanggung sekarang ini, tolong hadirkan penyebabnya. Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kata Tuhan pada rabi ini, mau apa? Saya mau ngomong dengan dia. Menurut kisah itu dihadirkan. Lalu rabi ini bicara. Adam. Ya, tidak panggil bapak lagi karena jengkel. Gitu. Gara-gara kaulah kami semua anak-anakmu ini menderita. Lalu Adam jawab. Dia lihat dulu Tuhan. Tuhan bilang, boleh. Itu cara hakim pengadilan begitu kan. Jangan ngomong langsung. Gitu. Adam jawab, betul. Aku menerima hukuman. Hanya karena memakan buah itu kesalahanku 1 kali saja. Tapi aku ingin tanya, kamu sendiri sudah berapa kali melakukan kesalahan? Langsung malu rabi ini. Adam dan Hawa hanya makan 1 buah pohon itu. Saya tidak tahu dari mana buahnya jadi apel, saudara. Padahal saya yakin bukan itu. Ya, dia bilang 1 buah pun kami bagi 2. Tapi kamu sudah makan buah itu sekeranjang. Kalau bukan kemurahan Tuhan,
Kalau bukan karena Yesus Kristus. Itulah keluhan kami. Keluhan makhluk sorgawi. Siapakah manusia? Siapakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Itu jengkelnya malaikat. Tuhan bilang tidak. Aku bersedih hati karena menghukum buatanku sendiri. Aku harus menghancurkan karyaku sendiri. Karena itu aku akan pulihkan dengan karya anakku untuk memulihkan kembali apa yang kuinginkan dalam diri manusia. Sehingga manusia itu menjadi biji mata Tuhan. Amin. Siapakah manusia? Kan sudah gagal. Makanya malaikat protes. Siapakah manusia? Itu ngomong dengan siapa? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengunjunginya, melawatnya. Nah sekarang kita masuk pada berhubungan intim dengan Tuhan. Saya baca dalam kamus bukan hanya intim, mesra, ya, karib, akrab, penuh kasih sayang. Itulah hadirat Tuhan. Dan Tuhan janjikan itu semua lewat Yesus. Tapi semua bayang-bayangnya nyata. Dalam bacaan kita tadi dikatakan di sini, saya ingin bahas langsung ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menyinari kita dengan wajahnya. Kita tidak lagi hidup di belakang Tuhan, membelakangi Tuhan, jalan belakang. Tapi kita hidup di hadapan Tuhan, di hadapan wajahnya, di hadiratnya yang penuh belas kasihan. Setiap kata wajahnya selalu ada kata kasih karunia. Coba baca Mazmur. Banyak sekali Mazmur berbicara tentang wajah Tuhan. Tapi selalu konteksnya kasih karunia. Di belakang Tuhan hanya ada hukuman. Di depan Tuhan hanya ada kasih karunia. Amin. Jangan lari lagi ke belakang ya. Bahkan ayat 26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dahsyat. Devarehecha Adonai v'yishmerecha. Yaer Adonai panau elecha vihunecha. Yisha Adonai panau elecha v'yasim lecha shalom. Dia berikan damai sejahtera itu. Jadi kita lewat Yesus sudah diberi kemurahan untuk melihat wajah Tuhan, hidup dalam wajah Tuhan, di depan Tuhan. Sebab kalau dia memalingkan wajahnya berarti dia tidak suka kan? Tapi kalau dia menatap kita, wajahnya, melihat kita seperti berkat-berkat ini. Itu ketika kita diberkati pulang, kita diingatkan untuk hidup terus dalam hadirat Tuhan, di muka Tuhan, di wajah Tuhan. Katakan amin. Itu berkat luar biasa. Saya mencatat beberapa hal. Wajah itu bisa memberikan isyarat, petunjuk, atau maksud, atau keinginan seseorang. Kan dilihat dari wajahnya. Wajah orang mau minta, wajah orang mau minjem, itu sudah itu. Wajah yang suka, wajah yang tertarik.
Karena itu saya katakan wajah menggambarkan keinginan hati, pikiran, tujuan dari seseorang. Tapi sekaligus wajah menunjukkan sebuah kepribadian. Karena itu mau hukum syariah apapun, pas foto, paspor segala macam, buka lihat wajahmu gitu. Kalau ditutupin semua ini onta atau apa kan kita tidak tahu. Jadi kalau kita lihat bahwa dia menyembunyikan wajahnya, berarti ada perasaan tidak layak. Coba Keluaran 3 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, ya, apa? Akulah ayahmu, ya, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Lalu ia menutupi mukanya, itu Musa. Sebab ia takut. Waktu anak kita masih kecil, ada tamu yang baru pertama datang. Ketika kita kenalkan, ini ayo om, tante, dia suka apa? Ayo. Menyembunyikan wajahnya di belakang ibunya. Itu dia tidak kenal. Dia takut, dia ragu. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan hidup. Seluruhnya harus mati. Dan Kristus sudah mati menebus kita supaya kita bisa memandang wajah Tuhan. Kemurahan dan berkat Tuhan dalam kehidupan iman percaya kita begitu sangat luar biasa. Jadi kalau saudara sekarang ini ibadah kita ini menghadap siapa? Kiblat kita itu wajah Tuhan. Kiblat kita punya kiblat. Kiblatnya wajahnya. Jadi kita menghadap wajah Tuhan. Curahkanlah isi hatimu. Engkau memuji dia, engkau menyembah dia, engkau memohon kepada dia, engkau meminta pertolongan kepadanya. Wajahnya tertuju kepada kita. Dia tidak memalingkan wajahnya. Dia sedengkan telinganya untuk mendengar semua permintaan, keluh kesah kita. Katakan amin. Engkau pulang tidak dengan sia-sia. Makanya berdoa itu jangan mikir ngadap patung. Ngadap siapa. Engkau berhadapan dengan wajah Tuhan. Dengan wajahnya itu. Saudara, sekarang harus ada bukti. Saudara pulang dari sini, apa betul-betul ibadah ini menghadap wajah Tuhan atau tetangganya? Ya. Makanya jangan suka main di pohon pengetahuan ya. Gitu. Itu banyak setannya di situ. Gitu. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tergambar. Ya saya tidak tahu anak sekarang. Karena sarananya banyak. Dulu kalau jumpa dengan kekasih, wajahnya jadi berubah. Pulang bersiul-siul tanpa alasan. Ada sukacita. Tapi kalau ketemu di jalan orang gila, ya wajahmu juga berubah saudara ya. Wajah itu menunjukkan. Kita baca dulu Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Kita lihat di sini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh batu Tuhan ada di tangan Musa. Ketika ia turun, padahal belum melihat wajahnya tapi memang berhadapan dengan Tuhan. Dari gunung itu
Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya tolong sambung. Bercahaya. Oleh karena tolong sambung dengan keras. Oleh karena ada ketularan. Makanya orang pulang gereja beda dengan pulang dari tempat ibadah lain. Enggak boleh muka ganas kan? Enggak. Gitu. Karena lihat wajah Tuhan. Ada sinar Tuhan, cahaya Tuhan. Nempel di kita, nular di kita. Nular. Ini menyadarkan kita loh. Jadi kalau kita pulang masih lihat wajah setan, kau tadi ketemu Lucifer di simpangan mana gitu ya. Kok wajahnya jadi berubah. Tadi saya di gereja ketemu Tuhan, tapi di parkiran disenggol gitu, istilah TikTok itu ya. Disenggol setan, itu masalahnya. Lihat peristiwa Yesus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat 2. Kita lihat dulu. Supaya ini mungkin belajar kita, menyadarkan kita. Ya. Dikatakan Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus apa? Berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya apa? Bercahaya. Seperti apa? Matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti amin. Ya. Bahkan dalam Kisah Rasul tidak usah ditayangkan. Ketika Stefanus martir, cahaya wajahnya. Dia tidak melihat maut, dia melihat sorga, dia melihat Tuhan. Jadi orang yang betul-betul ibadahnya, apalagi hidupnya, karena wajah itu sebagai hadirat Tuhan. Sebagai hadirat Tuhan. Ada kehadirannya dari wajah itu. Makanya yang terpenting dikatakan di situ dalam Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku apa? Mengikuti firman-Mu. Tolong sambung. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Hiduplah di hadapannya, itu maksudnya. Hiduplah dalam hadiratnya. Bukan hidup di belakangnya dan bukan hidup membelakanginya. Waktunya kita. Saudara, jangan kita pikir setelah anugerah selesai. Tidak. Kita bertanggung jawab ketika kita menerima anugerah itu di dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab hidup di dalam anugerah karena kita sudah menerima anugerah itu. Itu tanggung jawab kita. Bukan itu syarat untuk menerima anugerah. Menerima anugerah adalah anugerah namanya. Tanpa syarat. Tetapi kita punya tanggung jawab karena kita sudah menerima anugerah itu. Itu tadi. Jangan hidup sudah terima pohon kehidupan, tapi hidupnya masih senang makan buah pohon pengetahuan. Dirujak lagi. Iya. Ya, dianggap kesenangan, hobi. Sehingga baik di mata Tuhan, bagus di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Itulah hidup kita.
Mencari perkenanan Tuhan wajahnya. Saya ingin bicara sekarang berkat. Ya. Kita bicara tentang berkat yang utama adalah melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang bersinar atas kita. Wajah Tuhan artinya penuh kasih karunia. Kita sudah baca tadi pada ayat 25 bilangan tadi. Tapi kita ingin lihat konteksnya dalam Mazmur 31 ayat 17. Mazmur 31 ayat yang ke-17. Ya. Mazmur 31 ayat yang ke-17. Buatlah wajahmu apa? Bercahaya atas hambamu ini. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu, kasih karuniamu. Selalu hubungannya, konteksnya dengan itu. Sudah waktunya kita. Supaya tidak bermain-main lagi. Masuk pada domain pohon pengetahuan. Masuk di belakang Tuhan. Masih main di belakang Tuhan. Masih hidup membelakangi Tuhan. Kalau demikian, kita tidak hidup di wajah Tuhan, di depan Tuhan. Mari ini memberikan, saya mohon betul, membuka hati. Roh Kudus mengingatkan kita. Supaya kita tidak lagi hidup di belakang Tuhan. Tapi hidup dalam wajahnya, di depannya. Lewat Yesus yang dijanjikan, kemurahannya luar biasa. Itu sebabnya firman itu menjadi manusia. Supaya kita bisa tinggal bersama Dia, melihat Dia, berbahagia sekali. Peduli amat dengan orang lain. Saya sangat percaya informasi kitab Yohanes yang buat saya bertobat. Ini dialog sedikit. Mengingat masa lalu. Yohanes menjelaskan, itu abad pertama, seratusan. Menjelaskan siapa Yesus. Dia saksi mata, dia bicara dengan Yesus. Dia melihat semua mujizat yang dibuat Yesus. Dia hidup bersama Yesus. Dia tahu semua apa yang terjadi dengan Yesus. Dia tahu kebangkitannya dan dia berkata, inilah Tuhanku. Tiba-tiba abad ke-6 ada informasi bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia tidak mati di kayu salib. Mana yang kita percaya? Ayo cerdas. Abad pertama aja sudah jelas. Ini abad ke-6 yang tidak ketemu Yesus. Saya ingin tegaskan tanpa ragu-ragu dan tidak perlu takut. Bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Hanya Yesus. Kita langsung masuk sekarang. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Yehezkel 39 ayat 29. Yehezkel pasal 39 ayat 29. Simak dengan baik. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Tidak lagi. Karena apa coba?
Kalau aku, tolong sambung, mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Adonai Tuhan. Dahsyat. Melalui Roh Kudus, dia tidak sembunyikan lagi. Dan ini Yehezkiel. Jadi jelas sekali. Dia tidak akan sembunyikan. Dan roh ini dinanti-nantikan. Yesus menegaskan itu lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus tegaskan itu. Sebelum dia naik ke sorga, kata-kata terakhirnya ini. Tapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung. Turunnya Roh Kudus berdampak pada pemberitaan Injil dan bertumbuhnya gereja. Bukan jatuh-jatuhan, bukan goyang-goyangan. Waktu Roh Kudus turun tuh rumahnya yang goyang, bukan orangnya yang goyang. Saudara. Goyang itu zombie, saudara ya. Jadi ini penting supaya tidak diselewengkan. Seluruhnya kisah Rasul menjelaskan perjalanan pekabaran Injil, perjalanan pertumbuhan gereja. Amin. Nah, coba sekali lagi kita baca. Tengok dengan jelas. Ya, kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, apa? Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tolong dimengerti, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah ketika rasul-rasul menerima Roh Kudus berbicara berbagai-bagai bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing yang kenal bahasanya. Itu Roh Kudus. Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi. Saya lihat jemaat ini punya dosa pengetahuan awal tuh kelihatan. Ayo jadi saksi. Yerusalem, Pak. Jadi saksi itu Yerusalem dulu. Baru nanti kita Samaria. Keluarga kita dulu. Ini bukan berbicara tahapan. Ini berbicara bentuk. Bentuk Yerusalem orang yang beragama tapi tidak membuka hatinya. Bentuk Samaria yang menyelewengkan keagamaan. Bentuk Yudea orang yang materialistis yang hanya berpikir tentang mamon. Ini bentuk. Bukan tahapan. Jangan saudara punya alasan. Kita tidak mau pergi menjadi saksi menginjili. Kita mau rumah kami dulu. Itu engkau nafsirkan karena apa? First hand knowledge akibat makan buah pengetahuan. Jadi prapaham lebih dahulu sehingga engkau menafsirkan Alkitab macam-macam. Banyak sekali kita lihat. Anak-anak Tuhan kan paling pintar karena paling banyak baca Alkitab. Gitu. Tapi nafsirin sendiri. Maunya sendiri. Sampai hari ini. Berhati-hati. Sekali lagi saya ingin tegaskan. Pekabaran Injil. Pencurahan Roh Kudus. Berdampak bagi apa? Pemberitaan Injil dan pertumbuhan gereja. Iblis senang, dia selewengkan misi ini. Biarlah engkau berkajang dengan dirimu. Senang, penuh Roh Kudus, tapi tidak kemana-mana, mabok sendiri. Gitu. Ya, kalau Petrus maboknya dimengerti orang. Saudara, tapi seringkali manusia tidak sadar. Ya, karena pengetahuan awal penuh dosa, itulah penolakan terhadap kebenaran daripada firman Tuhan. Hati-hati, koreksi kita, diri kita masing-masing. Awasi diri kita supaya kita tidak sesat. Jangan mengawasi ajaran orang.
Awasin diri kita. Baik. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Tapi nanti saya pesan dulu ya. Dari sekarang supaya ingat. Selesai ibadah, selesai berkat Tuhan. Izinkan saya bicara bawa oleh-oleh dari Palembang. Sekali aja. Saya ingin bersaksi tentang gereja awal saya. Ya, minta waktunya. Tapi sekarang siapkan hati kita. Terima hidangan Tuhan, terima perjamuan Tuhan. Ini perjamuan Tuhan di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, di depan dan di hadapan wajahnya Tuhan. Musik singer. Kita akan naikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya,
kita mengangkat hosti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kehu weik helu sehu gufi hanitan baat dehem lesa lihat hattaim. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu untuk roti ini. Roti yang kami imani adalah tubuh putra terkasih-Mu Yesus Kristus. Saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mau senantiasa diingatkan akan hubungan yang intim yang kami bagi denganmu sebagai Bapa kami yang pengasih. Kiranya roti ini memelihara jiwa kami dan memperkuat ikatan kami dengan Engkau. Saat kami berusaha untuk berjalan di jalan-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memecah-mecahkannya dan memakannya. Kita mempersiapkan anggur. Mengangkatnya di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Setu mimmena kulehem kizehu dami damha berit hakadasa hani sepak peat rabim lisa lihat hattaim. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Bapa yang murah hati, kami mengimani bahwa di tangan kanan kami adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi keselamatan kami. Saat kami minum, kami diingatkan akan kasih dan perhatian-Mu yang intim bagi kami, anak-anak-Mu. Kiranya anggur ini membersihkan hati kami dan memperbaharui semangat kami, mendekatkan kami kepadamu dalam iman dan pengabdian. Dengan iman yang demikian kami meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, kita bersuara bersama-sama atas kasih Tuhan, atas karya Kristus di kayu salib, atas pengorbanannya, sehingga kita semua boleh kembali kepada Bapa, menghadap wajahnya, dan menerima setiap berkat-berkat sebagai anak-anaknya. Pujilah Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa, sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan, tidak tersalah. Kasih atas penyelamat-Mu. Terpujilah Tuhan. Bapa yang terkasih, hanya karena kasih karunia kami semua saat ini boleh berhadapan dengan wajah-Mu. Kami berterima kasih atas karya Putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kami semua mendapatkan hak istimewa untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saat kami meninggalkan momen sakral ini, kami membawa serta hubungan intim yang kami bagi dengan-Mu, Bapa kami yang pengasih. Kiranya hati kami dipenuhi dengan cinta-Mu, dan kiranya hidup kami mencerminkan kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Kami mengangkat dalam doa untuk orang-orang yang saat ini sedang menghadapi masalah, baik itu di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, ataupun dalam kesehatan dan hubungannya. Berilah mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan penghiburan-Mu Tuhan. Dan bimbing mereka untuk melewati masa-masa sulit ini. Bantu kami untuk menjadi sumber dukungan, dorongan bagi mereka, untuk menjadi terang bagi orang lain,
untuk menyebarkan harapan dan penyembuhan bagi mereka yang membutuhkan, untuk menjadi agen keselamatan di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa yang datang menghadap wajah-Mu. Dengan iman yang demikian, kami sudah berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Abuna mau terlebih dahulu menyampaikan atau Oke, setelah ibadah. Oh ya, baik. Ada beberapa penegasan pengumuman. Yang pertama, persembahan hari ini atau minggu pertama diperuntukkan untuk perpuluhan. Jadi bagi jemaat yang di dalam ruangan ini juga dapat mempersembahkannya secara langsung. Di depan pintu sudah tersedia 2 kotak, baik maupun di sebelah kiri dan kanan di depan mimbar. Persembahan kini jauh lebih mudah dan praktis dengan kris, bisa dengan GoPay, Dana, Shopee, OVO, dan Link Aja. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan persembahan. Biarlah semua ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut mari kita saksikan info ibadah sepekan ke depan. Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Pernahkah doa kita tidak dijawab oleh-Nya? Pernahkah kita merasa sendirian ketika menghadapi masalah kehidupan? Bulan ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu Bapa yang intim, Bapa yang dekat, Bapa yang karib, yang bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan kita sebelumnya. Yuk bergabung bersama di ibadah setiap minggunya yang kita laksanakan di Gereja Kemah Abraham. God is good all the time. Here we go. Shalom ibu-ibu, wanita-wanita hebat. Ibadah Women Ministry rutin diadakan Sabtu ketiga setiap bulan. Untuk menikmati dan bersyukur kepada Bapa yang mengasihi kita, kesempatan di bulan Juni ini, Women Ministry mengadakan ibadah di luar, yaitu di Bukit Merah Putih, Sentul, Bogor, pada tanggal 17 Juni 2023, dimulai jam 10 pagi sampai dengan selesai. Setelah ibadah, ada juga games-games yang seru dan pasti ada hadiahnya. Mari ibu-ibu segera daftar ya. Suami dan anak-anak juga bisa ikut. Terima kasih, Tuhan memberkati. To never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put us on. Shalom Om Tante, kakak-kakak semua. Siapa nih yang belum icipin hotdog dari Teens GKA? Tenang, karena hari ini Teens GKA bakal balik lagi dengan hotdog yang enak banget itu. Jadi pastikan Om Tante dan kakak-kakak semua beli kuponnya terlebih dahulu ya di meja kasir. Oh iya, jangan lupa antri ya, biar kasir dan teman-teman aku yang lainnya nggak bingung. Sampai bertemu di lobi, terima kasih.
Kenapa sih kita harus ikut badminton? Selain untuk kesehatan jasmani juga kesehatan sosial loh. Darah tinggi, sakit pinggang, asam urat, pegal-pegal semua hilang hehehe. Eits, kecuali utang ya. Harus dibayar coy. Nih, anak-anak aja sudah menghindari sakit sejak dini loh. Bagaimana dengan kita? Ayo buruan jangan ketinggalan. Minggu depan GKA Sports akan melaksanakan badminton. Mari bergabung bersama. Minggu ini. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang menggantung di pikiran kita, yaitu tentang danau itu seringkali disebut Tiberias, juga Genesaret dan Galilea. Sebetulnya di mana sih yang disebut Genesaret itu? Dan di mana yang disebut daerah Tiberias itu? Sudah barang tentu danau itu seringkali disebut dengan nama kota-kota yang dikenal di sana. Tapi sungguhnya ada tempat yang sangat berbeda sekali. Hal yang menarik yang lain adalah tentang Khorasin. Khorasin, orang-orang di sana, penduduk di sana itu begitu berminat mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan begitu banyak orang datang sampai-sampai Yesus harus naik ke atas perahu, yaitu dari atas perahulah dia bisa mengajar orang yang berkumpul di pantai tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kota itu dikutuk? Khorasin, celakalah Khorasin. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Dan nanti kita akan menemukan jawabannya ketika kita berada di sana. Sekaligus kita melihat peristiwa itu, lalu kita menghubungkan kehidupan kerohanian kita dengan perkataan-perkataan Yesus yang terjadi di sana. Hal-hal yang lain, supamanya di Betsaida, Yesus begitu banyak menyembuhkan sakit penyakit orang-orang yang disebar, karena dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kira-kira apa yang terjadi di Betsaida sehingga Yesus begitu tergerak belas kasihannya dengan orang sana? Karena daerah itu sebetulnya subur, tapi penghasilannya tidak begitu banyak. Kenapa demikian? Padahal dia dialiri oleh sungai Yordan, sungai air yang dari Galilea mengalir ke sana. Kita akan menemukan jawabannya nanti ketika kita berada di sana. Baik jemaat Tuhan, update untuk badminton akan dilakukan minggu ini. Kemudian ingatlah untuk terus membagikan informasi ini kepada keluarga, sahabat dan kerabat untuk berbagi berkat. Baik, kita akan menutup ibadah. Saya akan mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
dan pikiranmu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami dan istrimu. Diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu. Diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersaat teduh, sementara saya mengundang Abuna untuk ke depan. Shalom. Saya minggu keempat kemarin tanggal 27 Mei diundang untuk berkhotbah di Gereja Metodis Palembang, GMI Ephrata. Nah, gereja ini istimewa dalam hidup saya karena saya dibaptiskan di Gereja GMI Ephrata Palembang tanggal 4 April tahun 1972 waktu itu. Gereja Metodis terkenal sekali, gereja yang sangat disiplin, baik umatnya dan semuanya. Ya, sampai nonton pun dosa. Jadi jemaatnya itu tidak boleh nonton, itu dosa kalau nonton. Jadi sangat ketat sekali. Saya diundang kemarin ini, yaitu memperingati Aldersgate John Wesley, tanggal 24 Mei 1738, yaitu hari pertobatan John Wesley. John Wesley adalah hamba Tuhan dari gereja Anglikan, tapi mendapat jamahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kuasa Roh Kudus menyertainya, dia bertobat. Ya, dan membaharui janji imannya. Sejak itu pekabaran Injil dan di mana-mana sehingga berdirilah Methodist Society pada waktu itu di Inggris, sehingga menyebar ke seluruh dunia. Dan di gereja saya saja umurnya sudah 113. GMI Ephrata itu 113, lebih tua dari NU. Saudara, NU baru 100, sana 113. Saya terharu, tergerak, karena bagaimanapun saya adalah orang Metodis. Saya di gereja lain itu sebetulnya TUG, tenaga utusan gereja. Karena bishop yang mengutus saya meninggal, saya tidak dipanggil pulang lagi. Tapi saya dengar-dengar mereka menyangka
Yusuf Roni sudah karismatik. Ya, padahal saya tidak merasa jadi karismatik. Dan waktu saya ke sana kemarin, saya kagum, kaget sekaligus. Gereja Metodis kalah kita puji-pujiannya. Semangatnya, khotbah pendeta-pendeta dalam sambutannya. Ada amin, haleluya, tepuk tangan. Luar biasa saudara. Tahun 70, 80-an saya mulai ya mengajak orang Batak saja di Jakarta ini tepuk tangan. Gereja bilang sesat itu saudara. Dulu itu, Uki itu dibilang sesat itu saudara. Sampai pada waktu saya ke Pia Raja diundang Evorus Nababan, Syai Nababan yang sangat membela saya waktu di penjara. Ya, itu ada ibu-ibu majelis gereja, selesai saya khotbah. Ya, karena itu waktu saya masih muda, dia pegang dagu saya. Ya, itu. Sedap sekali khotbah kau ini katanya. Kupikir kau dulu sesat katanya ya. Ternyata tidak. Nah saudara, berangsur-angsur. Ternyata pujian mereka GKA kalah. Semangatnya luar biasa. Dirubah oleh Tuhan karena ada gerakan Roh Kudus. Dan gerakan mereka itu gerakan mengarah kepada pekabaran Injil. Jemaat disadarkan. Distrik Superintendent Simarmata, dia berbicara. Dan saya kutip bicaranya bagus sekali. Hari ini saya ingin bicara dengan saudara pembicaraannya. Saudara suka bakmi? Ya, siapa yang suka bakmi? Tolong angkat tangan. Ibadah kita sudah selesai. Oh, semua suka bakmi ya. Gitu. Siapa yang pagi tadi sudah makan bakmi? Oh, ada tuh di sana ya. Bagus, jujur. Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Kira-kira seminggu berapa kali makan bakmi? Sekali? Ada 2 kali? Oh, orang Medan mana bisa tiap pagi bisa makan bakmi saudara ya. Bakmi luar biasa. Saya ingin tanya yang di Jakarta nih. Bakmi yang terkenal dan mahal, berapa harganya? Satu porsi berapa? 50 ribu. Betul Pak yang baru makan bakmi? Yang dari Sutra Alam. Ya makan bakmi. Ya 50 ribu. Saudara, kalau saudara berikan 50 ribu itu ke PI Misi, itu 1 jiwa. Mari bakmi kita rubah menjadi pekabaran Injil. Amin saudara. Jangan tepuk tangan karena ini bukan kampanye. Pulang dari sini mampir di tempat amplop. Ada amplop bakmi. Ya PI Misi. Tolong diisi. Minimal. Ya tadi harga bakmi tadi. Harga bakmi tadi ya. Harga bakmi. Saya enggak maksa. Saya rela jadi pengemis. Demi pemberitaan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Terima kasih buat perhatiannya. Sekali lagi, ingat bakmi, ingat pekabaran Injil. Coba katakan, ingat bakmi, ya, silakan makan bakmi. Nama Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kita boleh kembali dengan penuh sukacita, boleh berbagi dengan sukacita, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.